Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Pangarsanipun bapak-bapak dalah ibu-ibu jamaah Masjid Al-Aman ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo sesarengan kula panjenengan sami ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun dalam Allah Subhanahu wa taala. Raos syukur ingkang sayektos-yektos syukur. Syukur boten kemawon saking lisan kula panjenengan sami, namung raos kesyukuran menika dipun awali saking manah kula panjenengan sami. Mugi-mugi raos syukur panjenengan dalah kula keranten ugi panjenengan dalah kula wonten ing enjang menika sampun sesarengan kagungan azam, kagungan niat, sesarengan nindakaken salat subuh berjamaah wonten masjid menika. Mugi-mugi Allah paring berkah, barokah, ugi hidayah dumateng kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Sholawat ugi salam ugi kaaturna wonten junjungan kula panjenengan sami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nunjukaken pitedah dumateng kula panjenengan sami saengga panggesangan kula panjenengan sami pikantuk nur cahaya saking ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya saya, Bapak Ibu yang ada di sini merasa berputus asa, rumaos ngelukro niku menawi pun terjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya sudah berputus asa, sepertinya sudah tidak ada jalan lagi, sepertinya jalan sudah tertutup. Padahal ketika di saat kita menghadapi cobaan dan musibah dan kita tetap istiqomah dan kita melakukan suatu tindakan dan perbuatan ud'uni astajib lakum, kita meminta kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan permohonan kita. Namun Bapak Ibu sekalian, ada kalanya
Allah itu saking cinta dan sayangnya pada umat Nabi Muhammad SAW, di dalam mendapatkan ridha Allah, utamanya di dalam memanjatkan doa, ada berbagai macam jeda demi jeda. Yang jeda demi jeda itu, kalau kita tidak menyadari dengan akal pikiran yang sehat, dengan hati nurani yang bersih, maka akan berujung pada ngelokro. Sudah setiap malam jungkung, setiap malam meminta, dilalah, kalau dalam bahasa Jawanya dilalah. Keluarga dalam kondisi yang sempit, di kantor banyak sekali masalah-masalah yang timbul, belum relasi antara suami dan istri, istri dan anak-anak dengan ayah dan lain sebagainya, yang membuat seolah-olah hati dan pikiran kita menjadi ruwet. Sehingga ketika keruwetan hati dan disertai dengan kita memohon, kok belum terkabul, maka kemudian memunculkan suudzon demi suudzon yang menyebabkan tingkat nilai doa kita kepada Allah itu terhalang oleh hijab. Maka Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab doa atau sebab terkabulnya doa itu harus kita pahami secara mendalam di dalam diri kita. Sebab terkabulnya doa dan bagaimana cara terkabulnya doa harus kita pahami secara bersama-sama, sehingga tatkala kita melantunkan suatu doa atau menyampaikan suatu doa, tidak hanya di dalam lisan saja, tapi di dalam hati kita, sehingga getarannya itu akan sampai. Maka tatkala saya membaca hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari wal Muslim, maupun di beberapa riwayat yang disampaikan, salah satunya Imam Hasan al-Basri, ada beberapa sebab yang menyebabkan doa itu terkabul. Salah satunya ketika setiap hari kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kita pahami sampai pada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak dibalik, kanasta'in dulu baru kana'budu. Sehari-hari kita berdoa, tapi di dalam melandasi cara kita berdoa, hati kita mati. Kenapa hati kita mati? Salah satunya yang menyebabkan itu adalah ada hak Allah yang harus kita tunaikan, ada kewajiban atas kita sebagai makhluk Allah yang tidak kita tunaikan.
Kita melantunkan ayat Al-Quran, warattilal Qur'ana tartila. Panjenengan sami membaca Al-Quran, tapi minim sekali di dalam mengamalkannya. Atau kita berbuat berbagai macam tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum-hukum Allah, yang menyebabkan dari kolbun marid, sakitnya hati, menuju matinya hati. Dan celakanya ketika kedua kondisi ini terjadi, itu menjadi sesuatu hal yang bisa jadi menjadikan doa kita tidak terkabul. Maka syarat utama ketika kita insya Allah doanya terkabul, tunaikan dulu haknya Allah yang ada di dalam diri kita, dan tunaikan dulu kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Itu hal yang pertama. Maka kita tidak hanya sekedar kalau sholat dari takbiratul ihram, tidak hanya sekedar melafalkan saja, tidak hanya sekedar menjadikan itu suatu hal yang menggugurkan saja, tapi tatkala kita semua mengangkat tangan, Allah Maha Besar itu diresapi di dalam hati kita. Sehingga ketika kita membaca subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, hati kita bergetar. Maka zikir yang memiliki bobot nilai itulah yang menjadi sangat penting, karena bobot nilai ada di dalam lisan dan hati, sehingga bergetarlah dari hati terpancar kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada konektivitas. Kita hari-hari itu kalau waktu sholat Allahu Akbar itu apa Bapak Ibu yang kita bayangkan? Dari hal-hal yang sifatnya kelaziman kita lakukan, tidak sampai di sini. Allah yang akbar itu seperti apa? Tidak sampai di dalam hati, sehingga tatkala kita menyampaikan doa tidak tersampaikannya suatu doa, karena yang maha menciptakan makhluk pun kita tidak bisa merasakan. Berbahayanya ketika kolbun mayit dan kolbun marid itu bersamaan, yang menyebabkan di dalam kondisi kita susah maupun senang Allah abai terhadap kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Hati kita belum bergetar, kolbun kita belum sampai pada salim hidup. Baru setelah itu ada hak dan kewajiban sebagai makhluk ciptaan Allah, disusul fase yang kedua, yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita mendapatkan ujian biasanya setiap pagi jungkung terus. Begitu Allah ringankan ujian, mulai waktu azan sudah datang, kosek sing arek ning masjid.
Ada melihat masakin dan fuqara, lihat dengan mata orang kelaparan, kosek. Dan rasa menunda demi menunda dan ketidakhadiran rasa syukur itu menyebabkan pada fase kedua bisa jadi doa kita tidak terkabul karena tidak ada rasa syukur kita kepada Allah. Biasanya pun raos syukur menika keranten kula panjenengan sami, kalau syukur itu dikasih nikmat saja baru bersyukur. Padahal ketika Allah dikasih ujian untuk naik kelas, sesungguhnya itu juga merupakan bentuk kesyukuran bahwa kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, ekonomi sulit, pengangguran di mana-mana, pertumbuhan ekonomi tidak merata. Dari yang fasenya paling kecil sampai yang pengusaha paling gede semua mengeluh. Tiba-tiba yang gede diminta naikkan UMR, geduk. Jumlah karyawannya 10.000, geduk lagi. Naik berapa persen? Yang kecil minta dinaikkan UMR-nya. Masalah demi masalah itu selalu ada. Sehingga kesadaran untuk kemudian kembali merefleksikan diri dengan menengok apakah kewajiban kita sebagai makhluk dan hak Allah sudah tertunaikan atau belum, mari kita muhasabah. Apakah kita sudah bersyukur dalam kondisi yang lapang, lapar maupun bahagia, maupun dalam kondisi sulit? Mari kita tengok bersama. Dan ujung dari ini semua, ketika tatkala seseorang, saya mengandaikan Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mau membangun jalan aspal saja, mau ketemu bupati wali kota, harus tahu protokolernya. Sudah janjian dulu, protokolernya sudah, nanti Bapak kalau ketemu di jam ini, yang harus diasto Bapak Ibu bertemu bupati wali kota untuk disampaikan dalam rapat pembahasan anggaran harus begini. Itu sudah ada aturan, baru dengan level manusia. Apalagi ini yang menciptakan manusia. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi, kalau mahasiswa saya belum saya ACC berputus asa, seolah-olah dunia berakhir, dosene killer, galak, pelit ACC. Atau ada beberapa faktor yang lain yang menjadikan kita bersuudzon demi suudzon dan mulut kita melantunkan sesuatu hal yang itu menjadi bertentangan dengan rasa kesyukuran. Dan Allah melihat itu. Kalau manusia paling yang dilihat hanya dari sisi lisan, tapi Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam batin kita maupun yang akan keluar di dalam lisan kita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita membaca sirahnya hadis sahih Bukhari Muslim di halaman 735 sampai 760, dari di situ kita akan diajarkan adanya doa-doa ketika dalam kondisi kegelisahan, hati yang gelisah, ada berdoa dan lain sebagainya, maka akan mengerucut pada 3 komponen itu. Tertunaikannya hak dan kewajiban kita
ada rasa kesyukuran, dan ada di dalam finalnya adalah, atau di dalam akhirnya ada kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita akan diambil dan kita akan menjadi mayit. Ada, kalau kita berkuasa seolah-olah tidak akan berhenti, itu salah. Baik yang berkuasa di level paling kecil ataupun paling besar, berkuasa atas diri kita, berkuasa atas organisasi kita, berkuasa atas institusi kita, sampai pada yang paling besar, pada akhirnya akan berhenti. Maka menyadari setelah kewajiban hak dan bersyukur dan ada momen akan terhenti, maka kita akan mengumpulkan segenap niat secara utuh, sehingga dalam menyebutkan kalimat Allahu Akbar getarlah hati kita, dalam menyebut subhanallah bergetarlah hati kita, dalam menyebut walhamdulillah bergetarlah hati kita, sehingga getaran ini akan memancar dan dilihat, didengar oleh Allah. Maka Allah kabulkan doa dan permohonan kita. Maka mari kita bermuhasabah, apakah lisan doa kita sudah sampai pada ranah paling terdalam kita atau belum. Kalau belum, monggo dievaluasi apa yang menyebabkan belum, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu kita isi dengan tertunaikannya hak dan kewajiban, kesyukuran kita dan keteringatan kita pada kematian dan ajal kita. Insya Allah dengan hal-hal ini kita akan menjadi insan yang bersyukur, dijauhkan dari bala dan musibah dengan doa sebagai senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesulit apapun ibu bapak menghadapi musibah, cobaan demi cobaan, sehingga ketika Allah tidak menutup pintu barokah hidayah untuk kita, marilah kita jemput hidayah bersama-sama dengan terkabulnya suatu doa kita. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah merahmati Bapak Ibu dalam kondisi yang sangat luar biasa hadir di dalam sholat subuh ini. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.